Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di perkuliahan kita pada pertemuan ketiga ini. Tema kita untuk atau materi kita untuk perkuliahan di minggu ketiga ini adalah fi aqdil imamah al-ahkam as-sultaniyah lil mawardi, atau terkait tentang aqdul imamah meneruskan, yaitu pertemuan yang kedua kemarin. Pada pertemuan kemarin kita membahas terkait tentang tarjamatu al-Imam al-Mawardi atau biografi pengarang kitab Al-Ahkam as-Sultaniyah, yaitu Imam al-Mawardi, sampai pembahasan kita terkait tentang yaitu al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Nah, kawan-kawan, kita akan lanjutkan. Namun sebelum dilanjutkan, seandainya bacaan saya nanti secara nahwu shorof itu salah, kawan-kawan, dengan senang hati saya minta untuk dikoreksi ya. Kita lanjutkan kemarin terkait tentang tujuan dari keberadaan khilafah. Tujuan dari keberadaan imamah menurut sudut pandang Imam al-Mawardi. Dan kita akan lanjutkan di slide ini tentang pendapat-pendapat atau ide-ide beliau. Wa aqduha ay aqdul imamah liman yakumu biha fil ummah wajibun bil ijma'i wa insyadda anhumul asammu. Nah, jadi di pembahasan ini ya, menyelenggarakan, mengangkat, mewujudkan imamah sebagai sebuah institusi atau imamah sebagai sebuah jabatan itu wajibun bil ijma'. Jadi secara ijma' keberadaan imamah itu adalah wajib. Jadi keberadaan negara Islam, pemerintahan Islam, penguasa Islam itu menurut sudut pandang al-Imam al-Mawardi itu wajib. Waqtalafa fi wujubiha hal wajibat bil aqli au bisyar'i. Faqala ta'ifatun wajibat bil aqli lima fi tiba'il uqala'i fi taslimi li za'imin yamna'uhum minadh zalimi wa yufassilu bainahum fit tanazu'i wa takhasumi. Nah, yang diperselisihkan ya, menurut pendapat beliau adalah pada aspek kewajiban terhadap aqdul imamah atau mengangkat pemimpin itu berdasarkan akal atau berdasarkan hukum syariat. Nah, ini di sini ya, pada baris kedua ini pertama tentang wajibnya yaitu mengangkat atau mendirikan imamah. Kemudian selanjutnya pembahasannya berkaitan dengan kewajiban tersebut, ya, hukum wajib tersebut ditinjau dari sudut pandang akal atau sudut pandang syariat. Faqala ta'ifatun, ya, sebagian dari orang-orang mengatakan wajibat fil aqli lima fi tiba'il uqala'i fi taslimi li za'imin yamna'uhum minat tazallum wa yufassilu bainahum fi tanazu'i wa takhasumi. Nah, menurut pendapat yang pertama, ya, kewajiban terhadap penyelenggaraan imamah itu ditinjau dari aspek akal. Karena menurut logika sehat manusia, ya, mereka akan berpasrah atau memasrahkan kepada pemimpin yang bisa mencegah mereka dari tindakan kezaliman. Keberadaan pemimpin itu juga bisa ya, menjadi solusi pelerai ya, tanazu' wa takhasum. Tanazu' itu pertikaian, takhasum itu permusuhan di antara mereka. Sehingga wajibnya institusi atau jabatan imamah, jika dikatakan jabatan,
atau institusi, jika dikatakan institusi itu berdasarkan akal. Karena akal manusia akan berpikir bahwa keberadaan seorang imam atau institusi imamah itu merupakan kebutuhan manusia, di mana manusia membutuhkan seorang imam atau institusi imamah untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan zalim di antara manusia, untuk meleraikan, mendamaikan, mencari solusi atas konflik-konflik maupun permusuhan yang terjadi di antara mereka. Ini pendapat yang pertama. Wa qala ta'ifatun ukhra bal wajabat bisyar'i dunal aqli. Nah, ini pendapat yang lain menyatakan enggak pakai akal atau enggak ditinjau dari akal, tetapi memang menegakkan, mewujudkan imamah itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal semata-mata. Jika kita ingin mencatat kembali poin-poin terkait tentang pembahasan di slide yang sebelumnya tadi, maka teks tersebut bisa kita ambil beberapa poin. Yang pertama tentang ide besar dari sebuah judul, Aqdul Imamah itu apa. Kemudian tujuan dari keberadaan imamah itu apa. Kemudian bagaimana hukum mendirikan atau menyelenggarakan imamah, baik sebuah institusi maupun jabatan. Kemudian aspek atau sudut pandang di mana hal tersebut menjadi wajib. Dari mana? Dari aspek apa atau dari sudut pandang apa menyelenggarakan imamah itu merupakan sebuah kewajiban. Ini beberapa poin yang bisa kita ambil dari teks yang kita baca di slide sebelumnya. Slide ini merupakan sambungan daripada slide sebelumnya tadi, di mana tadi golongan kedua menyatakan bahwa keberadaan imamah itu wajib diadakan atau diwujudkan bukan karena pertimbangan akal atau dari aspek akal logika manusia, melainkan dari syariat. Nah, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga ulil amri minkum. Nah, fa ulil amri atau ta'atun ulil amri fina atau ulil amri maksudnya adalah hum al-a'immatu al-muta'ammiruna 'alaiha. Yang dikatakan ulil amri itu adalah para pemimpin yang memimpin pada kita. Nah, ini kalau seandainya saja Allah sudah memerintahkan untuk taat pada ulil amri, maka keberadaan ulil amri berikut dengan jabatan menjadi sebuah hal kelaziman yang harus diwujudkan berdasarkan ayat ini. Ada juga hadis Kanjeng Nabi, sayalikum ba'di wulatun fayalikumul birru bi birrihi wa yalikumul fajiru bi fujuri fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Nah, ini hadis terkait tentang akan ada para pemimpin setelahku, kata Rasulullah, yang baik-baik, di mana dia akan memimpin dengan kebaikannya, begitu juga sebaliknya. Dan fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa, maka dengarkanlah, taatlah kepada mereka terhadap hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Nah, jika kita buat poin-poinnya secara sederhana, bisa dilihat di sini aspek kewajiban mendirikan imamah. Kalau dia dari akal, bagaimana argumentasinya? Kalau dia berpendapat hal tersebut ditinjau dari segi syariat, mana dalil atau argumentasinya?
Nah, di sini kita akan membahas lagi ya terkait masih sambungan dari slide sebelumnya. Fa idza sabata wujubul imamah fa farduha 'alal kifayati kal jihadi wa talabil ilmi. Kata beliau, ya, kewajiban imamah itu harus ada, maka jenis dari kewajiban tersebut, jenis wujub atau wajibnya itu 'alal kifayah. Jadi fardu kifayah atau wajib kifayah kal jihadi wa talabil ilmi, sebagaimana pada kewajiban jihad dan tolabul ilmi. Maka kalau sudah ada yang mendirikannya, maka yang lain pun tidak terkena kewajiban. Nah, bagaimana jika tidak semuanya tidak ada yang mengadakan imamah atau mendirikan imamah? Wa in lam yakun biha ahadun kharaja minan nasi fariqani. Kalau ada kekosongan imamah, maka ada dua, yaitu golongan manusia. Ya. Ahaduhuma ahlul ikhtiyari hatta yakhtaru imaman lil ummah. Wasani ahlul imamati hatta yang tasiba ahaduhum lil imamah. Ya. Walaysa alaman ada hadainil fariqaini minal ummati fi ta'khiril imamati harajun wala ma'samun. Nah, ada dua golongan manusia seandainya, atau dua cara bolehlah kita katakan. Seandainya imamah itu tidak ada, yang pertama, ya, berkumpulnya para ahlul ikhtiyar, orang-orang yang memiliki legalitas untuk memilih, ya, kemudian mereka memilih imam bagi umat. Yang kedua, adanya orang-orang yang mempunyai kecakapan atau kapasitas untuk menjadi pemimpin. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu, pada tahun itu, beliau sudah, meskipun secara sederhana kawan-kawan, ya, memfikirkan atau membayangkan, mengimajinasikan, ya, mau ngomong imajinasi saja, berpendapat bahwa ada sekelompok orang yang memilih seorang pemimpin, atau ya ada orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk memimpin, kemudian yaitu mendakwakan diri sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi cikal bakal parlemen lah istilahnya kalau zaman sekarang. Nah, bagaimana ahlul ikhtiar itu, ya, bagi orang-orang yang memimpin seorang pemimpin tadi, fa'ahma ahlul ikhtiyari, yang saya garis bawah ini adik-adik, fasyurutul mu'tabaratu fihim salah satu. Mereka yang masuk dalam kategori ahlul ikhtiyar, orang-orang yang mempunyai hak untuk memilih pemimpin, itu mempunyai syarat-syarat khusus, yaitu 3. Ahaduha, salah satunya al-adalatu al-jami'atu li syurutiha, dia harus adil, ya, sesuai dengan prasyarat atau kriteria adil tersebut. Wasani al-ilmu alladhi yatawassalu bihi ila ma'rifati man yastahiqu al-imamati ala syurutil mu'tabarati fiha. Kedua, selain juga adil, dia mempunyai ilmu pengetahuan atau kompetensi untuk mengetahui bahwa siapa yang berhak menjadi pemimpin dan siapa yang tidak berhak. Wasalisu ar-ra'yu wal hikmatu al-mu'addiyani ila ikhtiyari man huwa lil imamati aslahu, dan seterusnya. Jadi dia mempunyai sifat yang bijaksana, ar-ra'yu pendapat, ya, argumentasi, di mana sikap-sikap tersebut, ya, bisa digunakan untuk memilih seorang yang paling berhak menjadi pemimpin. Nah, ini adalah poin-poin ringkasan yang kita gunakan untuk memahami atau yang kita pahami dari teks yang kita baca di slide sebelumnya. Dua kelompok tadi,
Ya, manakala terjadi kekosongan imamah, yang pertama adalah ahlul itiyar, yang kedua ada ahlul imamah, maka siapa ya yang dimaksud dengan ahlul imamah ini, bagaimana dan fungsinya apa? Wa amma ahlul imamati, mohon maaf, wa amma ahlul imamati fasyurutul mu'tabaratu fim sab'atun. Ya, orang yang masuk kategori ahlul imamah, orang yang mempunyai kompetensi, kecakapan, ya, kemampuan sehingga dia disebut sebagai ahlul imamah, itu manakala dia ya memenuhi persyaratan 7. Ini menurut pendapat Imam Al-Mawardi, ahaduha al-adalatu ala syurutiha al-jami'atu. Dia mempunyai sifat adil. Kemudian al-ilmu al-muaddi ilal ijtihadi fin nawazili wal ahkami. Dia mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup ya sebagai syarat untuk ijtihad seorang pemimpin. Wasalisu salamatul hawasi minas sam'i wal basari wal lisani. Nah, syarat yang ketiga sebagai ahlul imamah itu dia harus yaitu panca inderanya itu lengkap. Jadi dari pendengaran, penglihatan, lisan itu harus sehat ya. Warabi'u salamatul a'dha'i min naqsin yamna'u min anistifa'il harakati wa sur'atin nuhudi. Kemudian juga dia anggota tubuhnya juga harus sehat. Selain panca inderanya harus sehat, jadi dia bisa bergerak dengan cepat ya, tidak lelet, tidak telmimor, telat mikir, tidak seperti itu. Wal khamisu ar-ra'yu al-mufti ila siyasatir ra'iyah wa tadbiril masalih. Yang kelima, syarat yang kelima itu adalah dia mempunyai pendapat ya, mempunyai ijtihad, di mana hal tersebut digunakan untuk kebaikan atau kemaslahatan rakyatnya. Wasadisu asyaja'atu. Yang nomor 6, dia harus seorang yang pemberani. Sifatnya pemimpin harus pemberani. Kemudian wasabiu an-nasabu. Nah, ini yang menjadi ciri khas beliau. Ya, di antaranya adalah nasab. Dia harus wa ayyakuna min Quraisyin liwurudin nasi fihi wa in'iqadil ijma'i alaihi. Nah, yang ketujuh ini ya pendapat beliau bahwa ahlul imamah itu selain 6 persyaratan tadi, dia harus dilengkapi dengan kesyaratan yang ketujuh, yaitu nasabnya dari orang-orang Quraisy. Nah, ini pendapat beliau. Kenapa seperti itu? Karena liwurudin nasi fihi wan iqadi al-ijma'i alaihi. Karena memang ada nas dari yaitu syariat yang menyatakan tersebut. Mana itu adik-adik? Nah, ini li'anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ihtajja yaumas saqifah 'alal ansari fi daf'ihim 'anil khilafati lima baya'u Sa'id ibn Ibadah 'alaiha biqaulin Nabi al-a'immatu min Quraisyin. Nah, ini. Jadi ketika peristiwa ramai di Bani Saqifah, orang ingin menjadi pemimpin atau khalifah sepeninggal Nabi, Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan sabda Kanjeng Nabi al-a'immatu min Quraisyin, karena para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Nah, ini pendapat beliau terkait tentang siapa saja yang berhak masuk dalam kategori imamah. Nah, setelah kita membahas tentang khilafah atau imamah itu hukumnya apa, tujuannya apa, siapa saja yang berhak menjadi seorang imam atau menduduki jabatan imamah, dan bagaimana caranya, mohon maaf tadi siapa yang memilihnya, maka yang terakhir ini adik-adik dalam pembahasan akdul imamah kita cukupkan sampai di sini. Yang terakhir ini faslu wal imamatu tana'aqidu min wijhaini, yaitu bagaimana proses keabsahan seorang imam atau institusi
kekhalifahan, kepemimpinan atau kekuasaan. Kata beliau, tan'aqidu min wijhaini, ya. Bisa jadi proses pendirian seorang imam, kepala negara atau penguasa itu melalui dua macam. Ahaduhuma bi ikhtiyari ahlil aqdi wal hilli, yaitu dengan dipilih oleh ahlul aqdi wal hilli, atau tadi disebutkan di depan tadi ahlul ikhtiar, ya, segolongan orang yang mempunyai kompetensi dan kewenangan untuk memimpin seorang. Jadi boleh dipilih, yang memilih orang-orang khusus, tidak semua orang. Kalau era modern ini ya demokrasi perwakilan, ya. Jadi perwakilan dari masing-masing masyarakat kemudian memilih kepala negara. Wasani bi'ahdil imami min qabli, ya. Atau yang kedua dengan penunjukan imam min qabli, atau penunjukan kepala negara yang terdahulu. Jadi ini bisa misalnya wasiat atau dengan cara yaitu menurunkan kekuasaannya kepada putra mahkota. Nah, ini adik-adik, ini adalah pendapat beliau. Ada beberapa yang perlu kita jelaskan, tapi yang jelas ide besarnya di slide ini adalah membahas tentang bagaimana proses pengangkatan seorang imam itu atau seorang pemimpin. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah, saya kira cukup sebagai bahan untuk perkuliahan kita. Tentu kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu disampaikan, monggo panjenengan sampaikan di yaitu komentar atau di Google Classroom kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.